Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat malam ibu dosen dan para teman-teman sekalian yang selalu semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran atau di mata kuliah pendidikan karakter yang insya Allah di malam hari ini kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi atau mempresentasikan beberapa materi yang sudah kami rancang. Untuk itu, mohon simak baik-baik. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Aditya Rahman. Dan kemudian ada dua pemateri lagi, yaitu rekan saya, yaitu Kak Fitriah dan Kak Rida Nur Khalifah, yang akan menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat pada malam hari ini. Yang pertama, insya Allah materi akan disampaikan oleh Kak Rida Nur Khalifah. Kepada Kak Rida, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nur Khalifah akan menyampaikan materi yaitu membangun ikatan dan model karakter. Membangun ikatan atau hubungan merupakan proses untuk menghadirkan rasa percaya diri seorang anak sehingga anak siap dapat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah. Dengan hubungan yang baik, maka seorang anak mampu membuka peluang yang banyak untuk mendapatkan informasi maupun ilmu yang disampaikan oleh guru. Jadi, membangun hubungan baik itu merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh seorang guru. Dengan membangun hubungan yang baik, seorang anak mungkin tidak malu untuk menyampaikan pendapatnya, tidak malu untuk bertanya, sehingga informasi yang kita sampaikan akan diserap baik oleh seorang anak tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, berikut tadi sudah dijelaskan yaitu oleh Kak Rida ya, membangun ikatan dan model karakter ya, yaitu membangun ikatan atau hubungan merupakan sebuah proses dalam menghadirkan rasa percaya diri kepada seorang anak ya, sehingga anak itu siap dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Baik, kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu dengan judul materi Guru sebagai Model Karakter, yaitu akan disampaikan oleh Kak Fitriah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah. Saya akan menjelaskan materi tentang guru sebagai model karakter. Guru tidak hanya sekedar mendidik atau memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu. Guru juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi siswanya. Guru juga merupakan role bagi para siswanya. Peranan guru dalam model karakter dapat dijelaskan bahwa guru mempunyai pengetahuan yang luas, sikap kepemimpinan, emosi yang stabil, pembentukan karakter, pembentukan watak, dan mengembangkan sikap sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fitriah ya, yaitu tentang guru sebagai model karakter, yang mana guru itu tidak sekedar mendidik, tidak sekedar mengajar atau memberikan materi akademik saja di sekolah. Akan tetapi guru itu lebih dari itu ya, yaitu dengan mengasuh, guru diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif dan pada siswa ya. Untuk Kak Rida Nur Khalifah dan Kak Fitriah, terima kasih atas penjelasan materi 1 dan materi 2-nya. Baik teman-teman, lanjut ke materi 3, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang bagaimana cara guru menjadi model karakter ya. Yang pertama itu adalah menjadi contoh teladan, yaitu sebagaimana kita ketahui bersama ya, kita sebagai guru adalah cerminan untuk para siswa kita atau murid-murid kita. Maka dari itu kita menjadi contoh teladan ya, sebagaimana kita memberikan attitude kita atau mengajarkan adab-adab kita ya, dengan adab-adab yang baik tentunya ya. Nah, ini akan menjadi salah satu contoh cerminan untuk siswa kita di sekolah ya, ataupun bukan siswa saja ya, tapi anak kita suatu saat nanti itu akan menjadi contoh ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah
menjadi apresiator atau mengapresiasi hasil karya seorang siswa. Ya, apabila seorang siswa sudah mengerjakan sesuatu, apabila seorang siswa menjawab pertanyaan, maka kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Agar apa? Agar si anak itu merasa dirinya ternilai, merasa dimiliki oleh seorang guru, ya, agar dia bisa merubah mindsetnya untuk menjadi sangat lebih bisa lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui modalitas belajar seorang anak, ya. Kita harus sebagai guru harus wajib mengetahui modalitas belajar seorang anak itu. Misalkan anak itu mampunya di mana, anak itu mampunya di mata pelajaran apa. Nah, itu kita harus tahu sebagai seorang guru. Karena mengapa? Suatu saat nanti orang tua pasti akan menanyakan perkembangan di mata pelajaran tertentu. Misalkan anak saya pelajaran di tematik bagaimana ya Pak, atau Ibu, bagaimana anak saya di kelas pembelajarannya, apakah mau mengikuti. Pasti akan seperti itu, apalagi ketika menerima rapot, ya. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui modalitas belajar seorang anak. Kemudian yang selanjutnya adalah meyakini, ya, setiap anak itu memiliki potensi karakter yang baik, ya. Kita harus bisa mendalami potensi anak. Misalkan anak itu potensinya ada di mana, atau di eskul mana. Misalkan anak itu punya potensi di eskul futsal, atau potensi di eskul math club, ya, ataupun di potensi-potensi yang lain. Nah, ini kita harus bisa meyakini dan memberi motivasi kepada seorang anak, ya, bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mempunyai bakat yang masih harus diasah terus. Nah, ini akan menjadi merubah mindset anak menjadi lebih bisa lagi, ya. Nah, itu salah satunya adalah cara guru menjadi model karakter. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan sopan santun. Nah, ini yang lebih penting, teman-teman. Mengajarkan sopan santun ini lebih penting, ya. Karena mengapa? Mengajarkan sopan santun sama saja kita mengajarkan adab dan akhlak kepada seorang anak. Karena mengapa? Nilai dengan adab itu lebih tinggi adab, ya. Maksudnya lebih tinggi adab di sini, percuma seorang anak nilainya bagus di sekolah tapi adab dan akhlaknya jelek. Nah, karena di lembaga pendidikan ini yang pertama kali dilihat biasanya mayoritasnya di setiap lembaga itu adalah adab dan akhlaknya, ya. Kemudian kita mengajarkan sopan santun juga percuma kalau anaknya itu berprestasi, anaknya itu punya bakat tapi sopan santunnya tidak ada kepada guru atau kepada teman. Nah, ini akan menjadi penilaian di setiap lembaga, ya. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan sopan santun, mengajarkan adab dan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita adab yang baik, ya. Kemudian yang selanjutnya bersikap jujur, terbuka pada kesalahan, ya. Nah, banyak sering kali terjadi kita melihat anak-anak zaman sekarang tidak merasa terbuka dengan apa yang ia perbuat. Misalkan dia berbohong, dia tidak mau terbuka atas kesalahannya. Nah, ini kita sebagai guru juga harus mencontohkan bagaimana kita bersikap jujur, karena jujur ini adalah membawa kebaikan, yang mana kebaikan ini akan ada membawa ke surga kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengajarkan keburukan, otomatis kita yang pertama akan mendapatkan dosa juga. Kemudian yang kedua, anak murid kita pasti akan menyontohkan atau menjadi pengikut keburukan tersebut, ya. Maka dari itu kita sebagai guru harus bersikap jujur dan mengajarkan bersikap jujur kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya memberikan kesempatan siswa menjadi pemimpin atau memberikan kesempatan siswa menjadi leadership, ya, yaitu misalkan bisa dicontohkan sebagai ketua kelas, bagaimana ia bisa menanggung kelas di sekolah, ya, atau bisa menanggung jawabkan dia sebagai ketua kelas di sekolah, ya, untuk
mengatur anak-anak, mengatur teman-teman yang lain agar tidak berisik, ya, agar tidak bercanda ketika pembelajaran. Nah, ini bisa dijadikan kesempatan untuk anak-anak menjadi seorang pemimpin, ya. Apalagi laki-laki diajarkan menjadi seorang pemimpin sejak dini itu adalah hal yang berguna sekali, ya. Kemudian yang terakhir adalah menilaikan nilai moral pada setiap pembelajaran, ya. Maksudnya menilaikan moral di sini adalah, nah, pendidikan nilai moral di sini adalah suatu usaha sadar, ya, yang dilakukan oleh manusia atau orang dewasa yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, ya, anak, generasi penerus atau yang lainnya, nah, menanamkan ketuhanan dan nilai-nilai estetik, ya, yang mana nilai ini baik dan buruk, benar dan salah mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Nah, mungkin yang bisa kita ajarkan nilai moral yang baik itu yang pertama adalah kedisiplinan. Mungkin kedisiplinan ini adalah salah satu kalimat yang sepele, tapi ini sangat berarti untuk mengajarkan kepada anak-anak, teman-teman. Maksudnya agar agar anak-anak bisa teratur dalam pola hidupnya, kemudian agar bisa tepat waktu, memanage waktunya, agar anak-anak itu bisa disiplin sejak dini. Nah, ini kita sebagai guru juga harus bisa menyontohkan bagaimana kedisiplinan kita kepada anak-anak. Minimal kita sebagai guru tidak datang telat ke sekolah, minimal itu, ya. Ya, jadi kedisiplinan ini wajib, ya, kita berikan contoh kepada anak-anak agar anak-anak itu mencontoh bagaimana disiplinnya seorang guru. Nah, baik teman-teman sekalian yang selalu senantiasa dirahmati Allah, demikianlah materi yang sudah dapat kami sampaikan, ya. Jika kurang jelas nanti bisa didiskusikan atau bisa teman-teman bertanya di sesi tanya jawab. Kalau mampu kami jawab, kalau tidak mungkin kami bisa nanti ibu dosen mengambil alih agar bisa meluruskannya, ya. Teman-teman sekalian, saya Yusuf Aditya Rahman, perwakilan dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam mendengarkan video ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.